Assalamualaikum, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Saya berasal dari kelompok 4, saya sendiri bernama Asnia Marcella, dan teman-teman saya lainnya adalah Fadila Aksa Setiawan, Nadira Gesidginanti, dan Nazilatul Faiza. Di sini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sesuatu tentang bentuk bisnis. Apa sih bisnis itu? Bisnis merupakan suatu kegiatan yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan utama dari sebuah bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan. Di dalam bisnis memiliki perbedaan-perbedaan dari berbagai segi seperti dalam hal pendanaan, tanggung jawab, kepemilikan, dan lain sebagainya. Nah, dari uraian singkat yang saya jelaskan tadi, yuk kita cari tahu apa pengertian dari PT, CV, firma, perseorangan, yayasan, koperasi, franchise, BUMN. Mana yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum, apa prosedur dan syarat dalam pendiriannya, apa kelebihan dan kelemahannya, apa saja jenis-jenis dan contoh usahanya, dan bagaimana struktur permodalan dan kontinuitasnya. Yuk simak penjelasannya berikut. Definisi PT, CV, firma, perseorangan, yayasan, koperasi, franchise, BUMN. Definisi PT. PT atau perseroan terbatas adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Yang kedua, definisi CV. CV adalah singkatan dari Commanditair Vennootschap. Commanditair Vennootschap berasal dari bahasa Belanda yang di dalam bahasa Indonesia artinya persekutuan komanditer. CV adalah bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Yang ketiga, definisi firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Yang keempat, definisi perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi hanya oleh satu orang. Pengelola dari perusahaan akan memperoleh seluruh keuntungan perusahaan. Akan tetapi, pengelola dari perusahaan perseorangan juga harus menanggung semua risiko yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Yang kelima, definisi yayasan. Yayasan adalah sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Yayasan memiliki kekayaan tersendiri dari berbagai macam sumber. Yang keenam, definisi koperasi. Koperasi adalah sebuah badan usaha yang organisasinya didirikan khusus bertujuan untuk memberi kesejahteraan pada anggotanya. Tujuan memberi kesejahteraan tersebut lebih kepada sektor ekonomi. Badan usaha khusus yang dibentuk dengan asas kekeluargaan sebab badan usaha ini akan memprioritaskan anggota di dalamnya. Yang ketujuh, definisi franchise. Franchise adalah bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek, dagang, produk atau sistem operasional. Kerjasama ini didelegasikan kepada pihak kedua yang berhak mendapatkan izin untuk pemakaian merek, produk, serta sistem operasional tersebut dalam menjalankan sebuah usaha. Di dalam model bisnisnya, bisnis franchise memiliki dua buah elemen tetap. Yang terakhir adalah definisi BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dan kegiatan utamanya adalah untuk mengolah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu poin 2, mana yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dari bentuk bisnis PT, CV, firma, perorangan, yayasan, koperasi, franchise, dan BUMN, serta berikannya. Yaitu PT, perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya. Kedua yaitu CV, sementara CV bukan usaha yang berbadan hukum karena tidak ada regulasi yang mengaturnya. Sesuai dengan namanya, CV adalah bentuk badan usaha warisan kolonial Belanda. 3 yaitu firma. Firma bukanlah badan usaha berbadan hukum, sehingga bukan merupakan
merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban layaknya orang perorangan atau badan hukum. Perseroan perorangan adalah bentuk badan hukum yang bisa digunakan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Yaitu yayasan. Dijelaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi. Selanjutnya, franchise. Merek franchise atau waralaba itu sendiri ada yang berasal dari luar negeri dan tidak sedikit juga yang dari dalam negeri. Terakhir, yaitu BUMN. Badan Usaha Milik Negara adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara yang berfungsi sebagai penggenjot devisa negara. Prosedur dan syarat dalam pendirian PT. Yang pertama, pengecekan nama PT. Yang kedua, pembuatan draft akta pendirian PT. Yang ketiga, mengajukan permohonan izin usaha. CP. Yang pertama, menentukan 2 pendiri CP. Yang kedua, membuat akta pendirian CP. Yang ketiga, mengurus surat domisili. Yang keempat, mengurus NPWP. Firma. Yang pertama, menentukan nama. Yang kedua, pembuatan akta. Yang ketiga, penandatanganan akta notaris. Perseorangan. Yang pertama, NPWP. Yang kedua, HO atau SITU. Yang ketiga, NIB. Yayasan. Yang pertama, akta pendirian dan pengesahan pendirian yayasan. Yang kedua, tambahan berita negara RI. Yang ketiga, nomor pajak wajib pajak. Yang keempat, NIB yayasan. Yang kelima, tanda daftar yayasan. Koperasi. Yang pertama, 2 rangkap akta pendirian koperasi dengan materai. Yang kedua, surat bukti penyetoran modal awal. Yang ketiga, berita acara untuk rapat pendirian koperasi. Franchise. Yang pertama, membuat pendaftaran warabala. Yang kedua, memiliki SOP yang jelas. Yang ketiga, memiliki hak kekayaan intelektual terdaftar. Yang keempat, mempersiapkan beberapa dokumen penting. Dan yang terakhir, BUMN. Yang pertama, membuat akta perusahaan. Yang kedua, mendapat keterangan domisili usaha. Yang ketiga, NPWP dan SIUP. Kelemahan dan kelebihan dari PT. Yang pertama, kelebihan. 1. Harta dan aset lebih aman. 2. Kepemilikan saham mudah dialihkan. 3. Jangka waktu tidak terbatas. 4. Lebih mudah mendapat pendanaan. 5. Membuka kesempatan bisnis lebih luas. Kekurangan. Ialah sebagai subjek pajak yang dimana setiap pendapatan yang didapat akan dikenai pajak pendapatan, sedangkan keuntungan atau dividen yang dibagikan kepada para sekutu tidak akan dikenai pajak. Namun, berkaitan dalam menjalankan kegiatan usaha, maka sekutu aktif tidak memiliki kewajiban untuk memberikan laporan kepada sekutu aktif dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga rahasia perusahaan lebih terjaga. Firma. Kelebihan. 1. Jumlah modal yang relatif besar dari perseorangan. 2. Lebih mudah memperoleh kredit. 3. Kemampuan manajemen lebih besar. 4. Tergabung alasan-alasan nasional. 5. Perhatian sekutu yang sungguh pada perusahaan. Kekurangan. 1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas seluruh utang perusahaan. 2. Pemimpin dipegang oleh dari 1 orang. Hal yang demikian ini memungkinkan timbulnya perselisihan paham di antara para sekutu. 3. Kesalahan seseorang firman harus ditanggung bersama. 4. Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila salah seorang anggota keluar, maka firma pun bubar. 5.
Utang usaha perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma. Perseorangan. Kelebihan. 1. Pendirian perusahaan yang mudah. 2. Cocok untuk usaha yang relatif kecil. 3. Tidak memerlukan akta formal. 4. Memiliki keleluasaan dalam hal mengambil keputusan. 5. Tidak terlalu banyak peraturan pemerintah yang mengatur hal ini. Kekurangan. 1. Untuk memperoleh modal dari luar akan lebih sulit. 2. Sulit mengikuti tender yang dilakukan pemerintah. 3. Pemilik bertanggung jawab atas perusahaan secara penuh. 3. Pemilik bertanggung jawab atas perusahaan secara penuh. 4. Umur perusahaan relatif pendek atau lebih singkat. 5. Perusahaan akan sulit berkembang jika menggunakan bentuk perusahaan perorangan. Yayasan. Kelebihan. 1. Bidang sosial. 2. Bidang agama. 3. Bidang kemanusiaan. Kekurangan. Sumber pendanaan yang terbatas. Terbatasnya dana ini karena untuk menghindari adanya kepentingan pribadi dari pemberi dana pada yayasan. Koperasi. Kelebihan. 1. Mengutamakan kepentingan anggota. 2. Dasar sukarela dan terbuka. 3. Setiap anggota memiliki hak dan anggota yang sama. 4. Memiliki kemudahan dalam mendapatkan modal usaha. 5. Meningkatkan kesejahteraan anggota bukan untuk mencari keuntungan. Kekurangan. 1. Rendahnya kesadaran koperasi pada anggota. 2. Memiliki daya saing yang lemah. 3. Terbatasnya modal dan sulit mendapatkan modal. 4. Konflik kepentingan. Franchise. Kelebihan. 1. Manajemen bisnis yang sudah terbentuk. 2. Memiliki brand yang sudah dikenal. 3. Memiliki manajemen keuangan yang lebih. 4. Kerjasama partner dan dukungan franchisos. Kekurangan. 1. Dikendalikan penuh oleh franchisos. 2. Adanya pembagian keuntungan. 3. Supplier tunggal bahan baku. 4. Reputasi bisnis mudah terpengaruh. Dan yang terakhir BUMN. Kelebihan. 1. BUMN menyediakan barang dan jasa pada publik. 2. Usaha yang dijalankan melibatkan banyak sektor orang banyak. 3. Memberikan bantuan pada usaha lain. 4. Dapat menambah kas negara. 5. Membuka lapangan kerja yang luas. Kekurangan. 1. Cenderung lambat dalam mengambil keputusan. 2. Keberlangsungan badan ini tergantung dengan niat pada menentu kebijakan. 3. Rawan terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Karena tujuan badan usaha ini yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun karena hal tersebut dalam pelaksanaannya seperti tidak membutuhkan keefisiensian. Jenis-jenis dan contoh usaha bentuk. Dia ada 3, ada PT, firma, perseorangan. PT jenisnya seperti perseroan terbatas tertutup, terbatas terbuka, terbatas asing, terbatas domestik, tertata batas perorangan. Jenis CV, CV bersaham, CV murni, dan CV campuran. Beberapa contoh CV yang ada di Indonesia berdasarkan kelompok bisnisnya. 1. Makanan. 2. Fabrikasi mesin. 3. Pertanian. Firma, jenisnya firma dagang dan ada firma non-dagang. Perseorangan, usaha pertanian, usaha perdagangan, dan usaha jasa. Yayasan, jenisnya ada yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, dan yayasan sosial. Contohnya adalah Yayasan Panti Asuhan, Putra Sampurna Foundation, Habibie Center. Koperasi, jenis koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, dan koperasi konsumsi, dan koperasi jasa. Contoh koperasi simpan pinjam, Bukopin Swamitra. Contoh koperasi produksi adalah koperasi Salak Pondok. Contoh koperasi konsumsi adalah koperasi mahasiswa. Dan contoh koperasi jasa adalah jasa becak wisata di Keraton. Franchise, jenisnya waralaba menurut kriteria waralaba produk, waralaba jasa, dan waralaba gabungan. Contoh dari menurut kriteria produk, yaitu produk KFC, McD, AW, dan KFC. Sedangkan di jasa, studio foto, jasa sewa, video, jasa agen perjalanan.
Contoh dari menurut asal, luar negeri, Starbucks, dalam negeri, Kopi Kenangan, menurut IFA, Coca-Cola atau iBook. BUMN, Persero, Perum, dan Peruri. Contoh dari Persero adalah PT Permina, PT Kimia, Farma, TBK, PT Jamson Stek, dan contoh dari Perum, Perum Bulog, Perum Pegadaian. Struktur pemodalan dan kontinuitas dari PT, perseorangan koperasi, dan ada firma, yayasan, franchise, BUMN. PT, modal dasar, paling sedikit 50 juta dalam pasal 32 ayat 1 dan 2. UU PT nomor 40/2007. Paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang PT Modal, ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah dan pengeluaran saham lebih lanjut untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. CV sebagai perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang yang didirikan antara seorang atau antara beberapa orang yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Firma, modal firma adalah berasal dari setiap anggotanya dengan nominal yang sudah disepakati bersama, besar atau kecilnya. Perseorangan, usaha perseorangan adalah perusahaan yang tidak membutuhkan modal yang banyak. Dalam perusahaan, perseorangan modal berasal dari pemilik atau pendirinya dan modal pinjaman. Yayasan, bab 5 Undang-Undang Yayasan mengatur mengenai kekayaan yayasan, di mana dalam pasal 26 ayat 1 disebutkan kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang ataupun barang. Kekayaan yang dimaksud dapat juga bersumber dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. Koperasi, modal koperasi berasal dari dua sumber, yaitu modal sendiri dan modal luar modal asing. Koperasi dapat memanfaatkan modal sendiri dan modal asing dalam upaya memenuhi kebutuhan modalnya. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari koperasi itu sendiri atau modal yang menanggung risiko. Franchise, hal pertama yang harus dipertimbangkan dalam menjalankan bisnis franchise adalah model bisnis perusahaan, karena pada dasarnya membeli lisensi waralaba, maka secara tidak langsung telah mengadopsi bisnis perusahaan pemilik lisensi. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan yang terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuannya utama mengejar keuntungan. Perusahaan umum atau Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbatas atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 mengenai badan usaha milik negara. Sekian, terima kasih.